Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Resti Fauji, mahasiswa semester 4 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan ini saya hendak mempresentasikan hasil observasi pembelajaran menulis di jenjang sekolah dasar sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pembelajaran menulis yang diampu oleh Ibu Sutri MPD. Pada penelitian ini, saya meneliti mengenai metode pemberian tugas dalam melatih keterampilan menulis naskah pidato siswa kelas 6 SD Negeri Pinayungan 3 Karawang. Sebagai pengantar, saya akan memaparkan terlebih dahulu secara singkat landasan teori dari hal yang saya teliti. Metode pemberian tugas. Menurut Hastuti, metode pemberian tugas adalah sebuah metode pembelajaran dengan pemberian tugas yang tidak hanya sekedar menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru, melainkan harus mempunyai unsur latihan secara berulang-ulang, dikerjakan dan dilaporkan hasilnya sebagai pertanggungjawaban dari hasil belajar serta mempunyai unsur didaktis pedagogis bagi para siswa. Berikutnya mengenai keterampilan dan menulis. Terampil adalah cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu dan cekatan. Sedangkan keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas, kecakapan seseorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, atau berbicara. Lalu, menulis menurut Tarigan yaitu melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang-orang dapat membaca lambang-lambang tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik tersebut. Yang selanjutnya adalah mengenai pidato yang secara umum telah banyak kita tahu dan kita pahami. Pidato merupakan sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Lalu menulis naskah pidato itu merupakan suatu proses penyusunan wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak ramai. Untuk dapat menyusun naskah pidato yang baik dan benar, kita perlu memperhatikan struktur teks pidato, gaya bahasa teks pidato, dan kemudian langkah pembuatannya. Dalam struktur teks pidato terdapat 3 bagian, yaitu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Dalam pendahuluan, biasanya terdapat salam, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan ucapan terima kasih. Kemudian pada penutup biasanya terdapat kesimpulan dari bahasan pidato atau topik pidato, atau ada imbauan, kemudian ucapan terima kasih, dan salam penutup. Pada gaya bahasa dalam pidato merupakan salah satu alat yang turut menentukan keberhasilan dari pidato. Pola gaya bahasa yang tepat dan sesuai akan mampu menarik perhatian dan mempengaruhi pikiran pendengar. Kemudian berikutnya yaitu langkah-langkah menulis naskah pidato. Yang pertama, menentukan topik teks pidato. Kemudian kedua, mengidentifikasi pendengar atau pembaca teks pidato. Ketiga, menentukan tujuan pidato. Keempat, membuat kerangka pidato. Dan yang kelima, mengembangkan ide pokok. Kegiatan observasi dilaksanakan di kediaman salah satu siswa SD Negeri Pinayungan 3 Karawang pada 24 Februari 2021 bersama Ananda Syakila selaku murid kelas 6. Sesuai dengan subjek penelitian yaitu seorang siswa, observasi berfokus pada keterampilan siswa dalam menulis naskah pidato berdasarkan metode pemberian tugas yang diterapkan guru. Berdasarkan pengakuan siswa, ia tidak berlatih membuat naskah pidato jika tidak ditugasi oleh guru, karena ia tidak berminat membuat naskah pidato jika tidak ada keperluan yang mendorongnya untuk melakukan itu. Dapat ditentukan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan keterampilan siswa dalam menulis naskah pidato rendah, karena tidak ada pergerakan untuk mengaplikasikan teori yang dipelajari. Penugasan menulis naskah pidato merupakan kelanjutan pembelajaran siswa sebelumnya mengenai cara membuat naskah pidato yang baik, benar, dan lengkap.
Pada tugas menulis naskah pidato ini, siswa diminta untuk menulis naskah pidato berdasarkan suatu cerita. Cerita yang digunakan ditentukan oleh guru. Kegiatan siswa dalam proses penyusunan naskah pidato yang ditugaskan guru, saya kelompokkan berdasarkan 5 langkah menulis naskah pidato. Kegiatan siswa yang pertama yaitu pada tahap menentukan topik teks pidato. Karena naskah pidato yang akan ditulis harus berdasarkan suatu cerita, maka untuk menentukan topik, siswa terlebih dahulu membaca cerita yang diberikan oleh gurunya. Cerita berisi tentang kelalaian Benny dalam memanfaatkan waktu. Cerita lebih jelasnya dapat dilihat pada makalah. Berdasarkan cerita tentang Benny tersebut, siswa mengangkat topik tentang menghargai waktu untuk dikembangkan pada naskah pidato, karena topik tersebut dirasa telah sesuai dengan gagasan cerita Benny. Kegiatan yang kedua yaitu mengidentifikasi pendengar pidato. Pidato ditujukan untuk audiens yang merupakan guru dan teman kelas siswa. Kegiatan yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Tujuan pidato yang diungkapkan siswa adalah untuk mengajak audiens dalam kebaikan, yaitu perihal menghargai waktu. Kegiatan yang keempat yaitu pada tahap membuat kerangka pidato. Kerangka pidato yang siswa susun terdiri dari pendahuluan, isi pidato, dan penutup. Pada bagian pendahuluan, siswa melengkapinya dengan salam pembuka dan ucapan penghormatan. Pada bagian isi, siswa mengisinya dengan maksud, tujuan, dan kalimat-kalimat bahasan sesuai topik pidato. Dan pada penutup, siswa menyusun struktur akhir pidato yang terdiri dari imbauan, ucapan terima kasih, ucapan memohon maaf, dan salam penutup. Yang terakhir adalah kegiatan mengembangkan ide pokok. Tahap mengembangkan ide pokok adalah tahap yang tersulit bagi siswa, karena siswa sempat kesulitan mengembangkan dan menuangkan gagasan ke dalam tulisan. Siswa mengalami kesulitan dalam memilih kosakata yang sesuai untuk merangkai kalimat menjadi paragraf yang padu. Menulis naskah pidato karena ditugaskan oleh guru mendorong siswa untuk berusaha mengatasi kesulitannya secara mandiri. Siswa mencari dan mengelola informasi yang sesuai dengan topik bahasan, kemudian menghubungkan fakta-fakta dengan pengalamannya tentang menghargai waktu. Untuk menuangkan buah pikirannya dalam bentuk tulisan sebuah naskah pidato, siswa membaca contoh-contoh naskah pidato dari berbagai sumber. Karena siswa tidak hanya ingin menulis yang baik dan benar saja, tetapi juga ada keinginan untuk membuat tulisannya menarik. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu, sebagai suatu metode yang diterapkan guru dalam proses pembelajaran, pemberian tugas menciptakan pengalaman baik dalam melatih keterampilan menulis naskah pidato siswa. Dengan adanya tugas menulis naskah pidato, siswa terdorong untuk mengaplikasikan teori yang dikuasainya. Dalam proses pemenuhan tugas, timbul sikap tanggung jawab, inisiatif, kreatif, dan mandiri pada siswa. Berlatih menulis naskah pidato membantu siswa memperkaya kosakata, menuangkan ide-ide kreatif dan menarik, dan melatih rasa percaya diri untuk menyebar energi positif dengan mengungkapkan pendapat. Hal tersebut membawa kemajuan pada kemampuan siswa menulis naskah pidato. Sampai di sini yang dapat saya presentasikan. Untuk lebih detailnya, teman-teman dapat membaca makalah yang telah saya susun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.